Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG kembali ke 8.000 setelah kemarin closing di 7.919. Hari ini di 8.122, naik 199 poin, 2,52%. Movernya itu secara top value masih ada di Bumi. Kemudian ada di BBCA. Bumi hari ini luar biasa, naiknya 20%. Arahkah ini? Kemudian BBCA juga naik ya 0,66%. Dewa juga naik 14,1%. Bufa 12,8%. Ini saham-saham konglo nih luar biasa. PTRO, BRMS, BP dan seterusnya. Cuma jangan terlalu euforia. Hati-hati buat yang mau masuk ya. Kalau kita dividen investing mah santai ya, nggak buru-buru masuk. Tapi kalau yang mau capital gain dan seterusnya tuh hati-hati aja, karena baru 1 hari dan baru 2 hari ya. 2 hari ini lumayan lah, asingnya kan masih mulai nyicil. Yang kemarin keluar 2 triliun 1, sekian triliun hari ini, dan kemarin lumayan lah ya, 500-an miliar 600-an miliar mereka sudah mulai masuk. Terus sempat kemarin saya lihat video Pak Purbaya, katanya pede sekali ya sampai akhir tahun ini bisa sampai 10.000, tembus 10.000. Memang Menteri Keuangan kita satu ini lumayan barbar optimisnya, dan kelucuannya, kejenakaannya dia itu sama pasar juga mungkin membuat optimisme yang baik ya kita sambut baik lah. Dan kemarin OJK sudah mengumumkan apa dealnya dengan MSCI. Ya, di atas 1% nanti akan diumumkan ya, pemilik-pemilik yang di atas 1% di list. Kemudian ada beberapa pengkategorian ya investor menjadi berapa kemarin ya, 27 kah? Saya nggak ingat ya. Nanti teman-teman cari aja beritanya sendiri. Intinya sudah seperti itu, dan mungkin itu yang menyebabkan IHSG hari ini juga mengalami kenaikan. Terus kenapa sih Pak Purbaya kok pede banget? Nah, ini memang kalau saya lihat-lihat di 4 bulan terakhir ini PMI manufacturing kita itu, ini kan report Januari 2026, ini masih fresh banget. Hari ini kan tanggal 3 Februari 2026. Jadi ini closing Januari itu PMI manufacturing kita itu di 52,6 ya, 52,6. Ini bagus sekali. Artinya di atas 50 itu kontraksinya purchasing ya, powernya itu bagus. Itu mulai dari Oktober ya, garisnya itu di atas 51. Kemudian November ya 53 ke atas. Desember nggak nyampe, turun di atas 50. Sorry, ini September juga di atas 50, Agustus juga di atas 50. Beda jauh dengan April, Mei, Juni yang di bawah 50. Nah, dengan kondisi seperti ini memang menyenangkan ya. Kalau ekonomi bergerak, kita sebagai pejuang retail di pasar modal itu juga ikut nyicip-nyicip dikit-dikit lah. Asingnya mulai percaya ya, dia mulai naikin inflow berarti harganya mulai naik dan seterusnya. Terus dari PMI manufaktur juga ada ekspor di Desember jauh lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini 26,4 ya ribu USD ya, ribu juta, berarti berapa tuh, 26,4 miliar kah untuk ekspor, dan ini bagus. Lalu juga ada year on year-nya ekspor. Memang di November sempat turun dibandingkan tahun lalu, tapi ini di Desember naik 11,6%, dan selama sepanjang 2025 itu juga dibandingkan tahun-tahun lalu itu hanya kalah di 2 bulan. Yang lainnya itu bagus. Jadi kalau inflow-nya, ekspornya bagus, berarti ya inflow-nya uang yang masuk ke negara kita kan juga bagus. Kalau banyak orang kaya di negara kita, berarti purchasing power-nya juga bagus. Akhirnya apa? Ekonomi juga bisa bergerak. Dan mungkin juga kemarin sempat digelontorkan berapa? 200 triliun kah? Itu juga ada efeknya juga ya. Orang-orang jadi makin gampang pinjam uang, jadi berusaha juga makin gampang. Nah, terus selanjutnya ada inflasi. Inflasi ini naik terus. Ini menandakan memang di lapangan atau di pasar, moga-moga saja beneran ya, moga-moga saja memang beneran terkontraksi. Artinya orang banyak belanja sehingga menyebabkan harga barangnya naik. Kalau inflasi naik itu sebenarnya naik yang terkendali ya, itu sebenarnya bagus untuk ekonomi. Kalau turun itu lesu banget. Ini lesu banget nih. Dari 2022 turun
turun terus sampai kemarin sempat di bulan Januari 2025, bahkan Februari ada deflasi. Itu berbahaya ya. Dan ini mulai naik itu menurut saya bagus. Efek Pak Purbaya kah? Ya, kita nggak bisa langsung mengaitkan satu kejadian dengan satu orang memang, tapi satu orang yang diganti itu bisa berefek domino ke semua hal. Ya, memang gaya koboynya beliau itu ya, dan cara ngomongnya itu memang brandingnya bagus ya. Ya, orang profesional, pernah kerja di selam bersih dan meniti karir dari bawah, jadi harusnya memang tahan banting ya. Terus PMI Manufacturing sudah tadi. Nah, ini ada beberapa juga yang saya sampaikan kayak coal. Kemarin ADI naik, Adro juga sempat gitu ya. Memang harga batu bara beberapa hari ini sudah naik berapa nih? 10% lebih ya. Nah, terus spill dikit juga. Ya, tadi udah ngomongin kondisi Indonesia memang sepertinya membaik dan kita berharap itu membaik. Terus kondisi di luaran batubara juga mulai naik dan ini bagus buat holder-holdernya batubara. Dan emas itu setelah 3 hari berturut-turut turun, hari ini mulai ada perlawanan ya. Cuma kita belum bisa mengkonfirmasi volumenya berapa, belum bisa mengkonfirmasi. Lah, mungkin saja juga itu yang menyebabkan Antam hari ini open gap. Nah, kemarin closing di 3.800, hari ini opennya di 4.000. Walaupun akhirnya turun, asingnya masih jualan di Antam. Mestinya ini jadi area support ya, tapi nggak tahu ya. Seperti biasa disclaimer on. Nah, Antam belum bagi laporan keuangan, tapi dia sudah bagi laporan kinerja produksi. Turun teman-teman ya. Ini dia rilis ya, full year 2024 dibandingkan full year 2025. 2024 mereka menghasilkan 1019 kg emas, 2025 743 kg emas. Jadi minus 27%. Peraknya minus 28%. Kemudian biji nikel plus 62%. Ferronikel ini saya nggak hitung, ini turun juga. Bauksit plus 112%. Kalau lihat kondisi laporan begini, harusnya ini bisa saling menguatkan ya, plus minus. Dan kalau Anda amati di laporannya dia, ini disampaikan produksi dan penjualan full year 2000, Antam membuka kinerja produksi dan penjualan biji nikel tertinggi dalam lebih dari 1 dekade terakhir sejak pemberlakuan larangan ekspor mineral. Ini pinter ini yang bikin laporan ya. Satu, dia hanya meng-highlight yang naik-naik saja. Yang turun itu tidak dikatakan turun secara harfiah. Coba bayangkan, pada kuartal keempat tahun 2005, produksi emas dari tambang perusahaan tercatat 153 kg. Antam mencatatkan total produksi emas sebesar full year 2005 sebesar 743 kg. Habis itu volume penjualan emas bla 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 dilanjutkan. Kalau yang pembuat laporannya yang lugu-lugu, biasanya setelah ngomong 74 ini ada komen tuh di selanjutnya itu. Ini kinerjanya turun 27% dibandingkan tahun lalu. Nah, gitu. Karena tabelnya di sini mengatakan itu turun, tapi tulisan ini tidak dikatakan seperti itu supaya apa? Frameworknya masih bagus ya. Framingnya terhadap atau asumsi terhadap perusahaan ini masih oke. Ini bagus ya. Jago ini yang bikin laporannya. Saya pikir jago ya. Diksinya jago ya, sekelas Antam ya. Terus volume penjualan konsolidasi. Kalau tadi produksi, ini ada penjualan. Nah, di penjualan nggak parah-parah seperti volume produksi, karena di penjualan hanya turun 14%. Awalnya dulu 43 ton, ini 37 ton yang dijual. Terus peraknya dari 6.500 kg ke 7.200. Peraknya naik 10%. Kemudian nikel itu naik 74% dan bauksitnya naik 156%. Nah, kalau lihat seperti ini mungkin saja nikel itu jadi balancer terhadap jualan emasnya Antam. Dan ini adalah harganya nikel. Ya, harganya sudah naik ya. Dibandingkan tahun berapa ini? 2025 Desember. Kapan ini? Oh iya, 2025 ya. Oh, baru naiknya barusan. Artinya kalau 2025 ini ini belum naik. Ya nggak tahu ya. Ya anggap aja estimasinya Antam itu EPS-nya nggak full ya. Kalau ini kan di Stockbit kan ada annualize itu berarti disetahunkan 331. Kemudian ada trailing 12 month
ini 308. Nah, kalau tahun lalu di Desember itu 60 perak, ya kalau misalnya di sini itu 53 perak saja, berarti kan 88 plus 106, kira-kira itu 194 ya. 195 tambah 53. Ya 200, kalau tambah 53 kali 2 aja ya 106. 106 tambah 195, 300 lah. Ya, 300 sampai 308. Jadi berapa harga wajarnya kalau 300 EPS-nya? Ya kita lihat aja sekalian di sini. Antam sekarang harganya 3.930, hari ini naik 3,1%. Kalau EPS-nya 300, berarti kalau dividen yield-nya payout rasionya itu 100%, maka yield-nya sekitar 7,6%. Ya masih lumayan. Walaupun kalau angka 7,6% ini kalau dimasukkan ke dividend for living itu masih kurang ya. Minimum kita kan di 9% ya. Jadi portofolio kita itu harus tumbuh 9% per tahun. Kata orang-orang itu gampang, kata orang-orang yang jago-jago ya, maksudnya yang sudah influencer gitu kan bicaranya begitu. Tapi kalau sudah ngalamin ya masuk ke market belum tentu. Anda tes aja sendiri ya. Nanti pada waktu bear market, jangan pada waktu bull seperti ini. Bull itu semua orang masuk mah gampang. Tapi kalau pada waktu bear market, pada waktu marketnya sideways nggak kemana-mana, nah itu ujiannya ada di sana. Ujian sesungguhnya itu ada di situ. Oke. Tadi ngomongin apa? Antam. Oke. Nah, di sini kenapa ada PBSA? Karena PBSA ngumumin nih, saya sekalian nih. Pokoknya hari ini infonya banyak karena saya gabut ya, ngeliatin berita-berita, jadi gabut ya, sekalian aja saya rekam. Ini PBSA mau beli di 100 miliar, ini buyback dari 3 Februari sampai 17 Maret. Kalau kita lihat chartnya memang PBSA lagi turun banget sih, dari atas sampai bawah itu sudah berapa persen nih, 50%, sudah 50% turun dari atas ke bawah. Jadi ini emitennya sepertinya juga peduli, turun terus nih harga saham saya, umumin buyback, walaupun ngomongnya buyback gitu ya, tapi cuma 100 miliar. 100 miliar itu kalau ngelihat transaksinya PBSA ya jadi pelengkap saja lah gitu. Kenapa? Karena average hariannya dia ya sekitar 42 miliar transaksinya. Ya kalau lihat hari ini sih sekitar berapa nih? 18 miliar ya hari ini. Jadi kalau 100 miliar itu dibom semua untuk bentengin di sini ya, tahannya mungkin 5 hari, mungkin tahannya bisa berapa? 4 hari. Artinya sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Tapi karena nggak banyak orang yang tahu hal-hal yang seperti ini, dengan ngomong buyback, ini mau buyback, nah, itu bisa serbu semua kan, retail bisa menyerbu semua. Taruhlah lihat hari ini PBSA siapa yang naikin harganya, seperti biasa sudah ketahuan, kelihatan ya, teman-teman XL di 1560. Tapi memang area ini tuh kalau di Fibo itu golden retracement teman-teman. Jadi sudah naik dari bawah ke atas, ini saya tarik agak sembarang saja. Ini range-nya itu antara 0,5 sampai 0,618. Ini area ini tuh area magic sebenarnya. Jadi sudah naik tinggi, kemudian ada pullback ke bawah. Nah, pullback ke bawah itu secara statistik ini tuh agak banyak yang terjadi, bahwa ini bisa pembalikan arah di PBSA. Cuma ya harus beberapa yang dikonfirmasi, salah satunya volume, ya salah satunya isu-isu yang ada di lapangan dan harga wajar. Kalau kayak gini harga wajar seperti ini ya saya terus terang saya nggak masuk ya di PBSA. Disclaimer on ya, tolong baca baik-baik ini, di pause dulu. Nomor 1 ini hanya edukasi, nomor 2 simulasi dividen pun kalau ada ini hanya simulasi, dan seterusnya. Ini nomor 3 bisa jadi saya juga punya sahamnya. Nomor 4 nggak semua cara yang saya sampaikan ini cocok untuk semua orang. Jadi silahkan Anda pakai style Anda sendiri. Jadi terus gimana Bang PBSA? Ya gitu. Keputusan ada di tangan Anda dengan kondisi seperti ini. Tapi kalau saya sendiri ngelihat harus ada beberapa konfirmasi lagi. Saya pikir cukup ya. Banyak hari ini yang dibahas. Dan terima kasih kemarin yang sudah kasih tips-tips
tenggorokan ya yang lagi nggak enak. Ini rasanya juga nggak tahu nih agak meriang-meriang gimana gitu. Radang kayaknya ya. Dan hari ini saya ngemut kencur ya, sambil tadi ngantor itu saya bawa satu, dibawain istri satu pak gitu. Jadi kayak permen ya, ngemutin kencur. Enak ternyata. Di tenggorokan juga enak. Ada efeknya ternyata. Bagus lah. Dan kemarin ada yang nyariin madu, ada yang nyariin obat Cina. Saya baru pada denger tuh. Menarik itu untuk batuk-batuk ya, obat Cina itu memang Tiongkok itu luar biasa sih. Dari zaman dulu ya, ada pepatah bilang belajarlah sampai ke negeri Cina itu mungkin, sangat-sangat mungkin sekali. Dan sekarang seperti kemarin yang saya sampaikan ya, GDP-nya dia itu kalau diteruskan bisa tembus ya, di video sebelum ini ya, video kemarin bisa menyalip Amerika, dan Trump mengetahui itu. Sehingga perang dagang di Trump periode pertama, Trump periode kedua tambah barbar lagi. Bahkan sampai kepala negara bisa diculik. Aneh banget itu. Aduh, jadi kemana-mana. Sudah, itu aja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih semua untuk teman-teman yang sudah support di channel ini, baik membership, baik yang komen, yang like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Semoga jadi kebaikan bersama. Terima kasih.